Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih tentang pasal 2, pasal 3 kitab Wahyu tentang gereja. Yang kita sudah tahu ini gereja diambil 7 sebagai simbol atau tipe untuk gereja-gereja di zaman-zaman berikut ya. Pesan-pesannya juga ini yang sangat penting ya. Nah, kita masuk kepada gereja di Philadelphia. Di sini memang gereja ini tidak ada teguran ya, tidak ada dikatakan mengenai ajaran sesat seperti yang di awal-awal itu. Kita udah tahu 3 ajaran itu, ajaran Nikolaus, Bileam, dan Isabel. Di gereja di Philadelphia ini tidak ada ya teguran seperti itu. Tapi ayat 12 di pasal 3 tetap dipanggil barang siapa menang. Ya, jadi artinya secara keseluruhan gereja ini tetap gereja yang jatuh. Ya. Karena kalau memang nggak ada yang kalah, ya buat apa dibilang barang siapa menang? Kalau memang semuanya menang, nggak ada gunanya lagi dibilang barang siapa menang. Jadi tetap gereja ini, tipe gereja di Philadelphia ini tetap merupakan tipe gereja yang sudah jatuh. Ya, hanya kelihatannya di sini mayoritasnya, katakanlah begitu ya, tidak melakukan praktek-praktek atau ajaran-ajaran Bileam, Nikolaus, dan Isabel. Karena ketiga ajaran inilah yang sebenarnya menghancurkan kesatuan tubuh Kristus ya. Kita sudah tahu Isabel itu dia dengan merampas otoritas ya, para pemimpin merampas otoritas gembala sidang Yesus itu dan menarik murid-murid kepada dirinya. Ini Isabel ya. Kemudian Nikolaus dia mengajarkan hierarki, memasukkan hierarki. Otoritas manusia masuk. Ini bagian imam, ini bagian umat, ini bagian pendeta, ini bagian jemaat, begitu ya. Hierarki itu masuk sehingga otoritas Roh Kudus tidak murni lagi bekerja di dalam gereja, tetapi bercampurlah otoritas Roh Kudus dengan otoritas manusia. Nah, inilah yang namanya Babel itu, campur aduk ya. Kemudian bukan hanya itu, tapi para pemimpin ini ya seperti orang Farisi ahli Taurat di Bait Suci melakukan perdagangan. Itulah ajaran Bileam. Ya, para pemimpin ini yang berada dalam posisi otoritas manusiawi ini, ya dalam hierarki di paling atas itu, dia menarik uang dari yang di bawahnya itu jemaat ya. Entah dengan ajaran perpuluhan lah, yang buah sulung lah, dan kolektif janji iman, macam-macam. Tapi intinya diambil, dia bukan hanya narik orang, tapi narik uang, ya. Dan dalam dunia kekristenan hal itu sudah dipandang wajar, ya. Sudah jadi ajaran, ya sudah dibenarkan, ya. Nah, di gereja di Philadelphia, ketiga ajaran ini dipatahkan. Ya, ini luar biasa ya. Seperti kita tahu ya, Tiatira itu boleh dikatakan ini tipe gereja yang ada sekarang dalam dunia kekristenan hanya 4. Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Karena yang 3 di sini, Efesus, Smyrna, Sardis, Efesus, Smyrna, Pergamus, itu tidak mendapat janji kedatangan Tuhan. Jadi dia sudah tidak ada lagi tipe gereja seperti ini. Tapi Tiatira ini bisa dibilang dia puncak daripada kejatuhan itu. Di mana ajaran Bileam, Isabel, dan Nikolaus udah numpuk di sini. Nah, gereja Tiatira ini dalam dunia kekristenan itu disebut Katolik. Yang berlaku mulai abad ke-5 atau 6 itu hierarki sudah masuk total. Paus, kardinal, uskup agung, uskup, ya. Baru para tua-tua. Jadi ini berjalan bahkan dalam sejarah gereja itu disebut zaman kegelapan gereja. Sampailah mulai 1517 itu Martin Luther. Kita sudah bahas ya dari mulai Martin Luther ya, Pentakosta itu semuanya
John Wesley apa semuanya Pentakosta karismatik. Ini Protestan ini. Inilah dia tipe Sardis. Kita sudah tahu kan Sardis itu artinya restoration, pemulihan. Hanya tidak tuntas, tidak komplit. Kita sudah bahas itu kemarin ya. Yang komplit itu inilah dia Philadelphia. Komplit ya, di situ kita sudah bahas istilah Yunani plero. Bukan sempurna, terjemahan bahasa Indonesia LAI sempurna, tapi kalau yang ILT kita sudah lihat belum selesai ya. Jadi tipe yang ada dalam dunia kekristenan saat ini, pertama tipe Tiatira. Ini akan ada sampai kedatangan Tuhan, yaitu Katolik ya. Kemudian mulai Protestan ya. Dengan segala pecahan-pecahannya ini, karena memang kenapa pecah-pecah? Karena belum selesai, pemulihannya belum selesai. Misalnya Martin Luther, ya kan dia baru memulihkan 3 poin lah ya. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. John Wesley misalnya kekudusan, atau Pentakosta karena roh dan karismatik sebagainya itu belum selesai. Nah, ketika ini ada nanti satu tipe gereja yang menyelesaikan akar permasalahannya itu. Ketiga ajaran ini akarnya biang kerok ini. Jadi Bileam, Nikolaus, Jezabel ya. Inilah yang memecah gereja tubuh Kristus, dicabik-cabik menjadi ribuan denominasi. Protestan juga denominasi juga, ribuan banyak juga. Ya, Pentakosta lebih banyak pecahannya. Dalam sejarah itu Pentakosta paling banyak pecahannya, walaupun banyak juga anggotanya ya. Nah, jadi kita akan bahas gereja di Philadelphia di mana ketiga ajaran itu tidak ada lagi di sini, ya. Bukan berarti dia komplit, beda dengan sempurna ya. Saya sudah pernah contohin ya. Karena jangan juga dibilang sempurna, karena Philadelphia tetaplah gereja yang jatuh. Karena dia nggak sempurna, hanya dia komplit. Ya, saya beri contoh waktu itu nasi goreng ya. Kalau orang makan nasi goreng komplit kan ya, berarti ada telurnya di situ, barangkali ada kerupuknya, ada di situ salad apanya semuanya, tomatnya, timunnya lengkap. Bukan sempurna. Kalau sempurna lain lagi, barangkali soal rasa. Kalau sempurna itu rasanya enak, suasananya enak, pelayanannya bagus, dan itu sempurna. Ya, dan hal lain. Jadi nggak ada gereja yang sempurna, dan Tuhan tuh nggak minta yang begitu. Karena gereja itu memang dalam proses ya. Jadi yang diminta Tuhan yang lengkap pemulihannya. Di mana ketiga ajaran sesat ini tidak ada lagi. Bagaimana gereja Philadelphia ini menghapus ajaran Bileam, Nikolaus, dan Jezabel? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara begini. Tidak ada kelas. Ini ya, coba dulu ya. Dikatakan di sini saudara, ini dari namanya ini kan Philadelphia itu kasih persaudaraan. Tidak ada jabatan, tidak ada pembelahan imam umat yang Nikolaus ya, imam umat, pendeta jemaat, nggak ada pembelahan itu. Juga tidak ada yang dagang. Karena dalam ini semua saudara, gaya gereja mula-mula, baik Petrus, Paulus, Paulus juga ya, Rasul juga, semua rasul-rasul, nggak ada yang berdagang dalam bait suci itu situ. Setiap uang dikumpulkan ya dibagi rata. Nggak ada yang menguasai seperti kalau dalam Protestan ya. Saya kalau bilang Protestan masuklah itu ya, Pentakosta karismatik ya. Ini kan gembala sidang yang dagang di situ. Para pemimpin denominasi itu kan dagang. Ya kenapa dagang dia? Dia jual firman dapat gaji. Itu yang begitu nggak ada itu dalam gereja mula-mula, nggak ada. Sistem gaji itu nggak ada. Memang dalam gereja mula-mula ada seorang pekerja patut mendapat upahnya, tapi bukan sistem gaji yang dalam tiga ajaran sesat ini, dagang, Nikolaus, dengan Jezabel, bukan itu. Jadi baik Protestan itu Pentakosta ini semuanya dagang. Semuanya masih dalam tiga ajaran ini, belum pulih. Karena Sardis itu artinya belum selesai. Nah, di dalam Philadelphia inilah selesailah itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di situ semua orang anggota jemaat itu semua saudara. Tidak ada lagi pendeta, tidak ada lagi gelar-gelar lagi, tidak ada lagi di situ.
STH, MTH, DTH, THTH. Nggak ada lagi yang jenjang, nggak ada hierarki, yang nggak ada. Kalau udah itu semua saudara, nggak ada lagi yang bisa dagang di situ. Nggak ada lagi yang jadi gembala sidang merampas otoritas. Nggak ada lagi ajaran-ajaran Nikolas yang membelah tubuh Kristus, memecah-mecah, nggak ada lagi. Karena semuanya saudara. Ya mari kita lihat satu ayat dulu ya. Ini saya kalau ini dari kita lihat saudara itu dari ini ya, nama Philadelphia itu ya. Di sini dikatakan di sini ya, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, di sini Watchman ini salah satu menyebut menyangkal nama itu dengan nama-nama denominasi itu. Gereja kan ya sudah, aku lah mendirikan gerejaku ya. Jangan pakai nama-nama yang lain ya. Gereja hanya di tempat, hanya tempatnya aja yang membedakannya. Nah, mari kita melihat dulu ya dari ayat, bantuan dulu ya. Dari Matius 23 ayat 8 ya. Coba dulu saya pakai ini aja lah yang apa? ILT ya. ILT Matius 23 ayat yang ke berapa? 8 ya. Matius 23 ayat 8, coba dulu kita lihat. Ini sangat apa katakanlah pemulihannya radikal ya. Komplit ya. Matius 23 ayat yang ke-8. Saya bacakan ini ya, pakai versi ILT. Namun kamu ya, ini atasannya ini teguran ya. Ini konteksnya Matius 23 itu teguran Tuhan Yesus untuk para pemimpin gereja atau pemimpin agama di zamannya, Yudaisme ya. Karena dikatakan di sini Yudaisme ayat 5, namun mereka melakukan semua perbuatan mereka dengan maksud, ada tujuannya nih para pemimpin agama pada zaman Yesus. Supaya dilihat orang. Mereka memperlebar tali doanya dan memperbesar ujung jubahnya. Mereka juga menyukai tempat terhormat. Karena itu kan sistem Nikolaus itu kan ada tempat terhormat para pendetanya itu. Ada gajinya, ada hak-hak tertentu lah yang tidak dimiliki oleh jemaat. Ini yang dimaksud nih. Menyukai tempat terhormat dalam perjamuan, duduk terdepan dalam sinagoga dan sebagainya. Dan senang dipanggil rabi ya. Barangkali ada orang yang senang di dalam Kristen dipanggil pendeta ya. Kalau teologi STH, MTH, DTH, ada kebanggaan begitu ya. Nah, ini dia nih. Ayat 8, namun kamu janganlah dipanggil rabi karena ada satu pemimpinmu yaitu Mesias. Dan kamu semua adalah saudara. Nah ini dia. Ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin karena satu pemimpinmu yaitu Mesias. Jadi dia Philadelphia ini kembali kepada posisi saudara, semuanya rata. Bukan berarti tidak ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Bukan berarti itu. Nanti kita lihat dalam sejarah ya. Bukan berarti nggak ada pemimpin dalam arti orang yang lebih senior kedewasaan kayak para penatua begitu ya. Presbyteros itu artinya yang dewasa. Overseer yaitu dia atau apa tuh? Presbyteros dan episkopos yang lebih yang punya penglihatan rohani lebih di atas, bisa melihat dari atas, menjaga jemaat. Bukan berarti tidak ada para penatua. Ada orang-orang dewasa, ada orang berkarunia rasul, nabi, penginjil, gembala, tapi semuanya tidak ada hierarki. Tidak ada yang dagang. Tidak ada yang merampas otoritas kayak Jabel menganggap saya gembala sidang, saya pemimpin. Enggak begitu, enggak ada. Dalam gereja di Philadelphia semuanya saudara. Nah itu dia. Ini intinya. Dan bahkan kalau nanti dalam sejarah nanti saya mau singgung ya. Contoh ya, tipe ya. Sekali lagi ya. Ini bukan gereja sempurna. Harus ingat itu. Ini hanya gereja yang lengkap pemulihannya gitu. Ya, bukan sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada komunitas. Komunitas mula-mula juga nggak sempurna itu. Ya,
Begitu Petrus khotbah luar biasa, nggak lama kemudian ada masalah bersungut-sungut. Janda-janda yang berbahasa Ibrani, janda-janda berbahasa Yunani udah masalah itu. Karena pembagian rupanya mereka pembagiannya rutin kan. Namanya juga janda perlu disokong oleh jemaat. Nggak rata katanya. Nggak lama kemudian ada masalah Ananias Safira. Ya, bayangkanlah itu. Jadi gereja mula-mula pun tidak sempurna. Memang Tuhan pun tidak minta yang sempurna. Hanya lengkap. Dalam arti tidak ada ajaran yang menyesatkan sekali ini. Ini harus dibahas dalam ini. Tapi dalam dunia Kristen ini nggak dibahas. Banyak orang bahas yang sesat itu tunggal lah, yang begini-begini. Nggak yang ini. Padahal yang ini yang paling sesat. Sesatnya kenapa? Ini serigala ganas yang memecah tubuh Kristus. Bileam, Nikolaus, Isabel. Ya. Itu sangat sesat karena dia memecah tubuh Kristus. Ya, para pemimpin tarik untung, dagang. Waduh, itu masuklah gereja itu dalam zaman kegelapan gara-gara ini, 3 ajaran ini. Ya, dalam Katolik kan lengkap itu. Udah semua di situ. Ya Isabelnya di situ, ya Nikolausnya di situ, hierarki, ya dagangnya juga di situ. Bahkan surat penghapusan dosa pun didagangin juga. Ya. Jadi kita kembali dulu di sini. Philadelphia itu pemulihannya lengkap, bukan sempurna ya, komplit, lengkap. Karena tidak ada lagi 3 ajaran yang sesat ini, nggak ada lagi. Ya. Kenapa? Karena semuanya saudara. Nah, mari kita masuk ke dalam sejarahnya, karena ini kan nubuat ya, bersifat nubuat. Sehingga tipe gereja Philadelphia itu dalam sejarah kekristenan itu ada. Ya, kembali tidak sempurna, saya beri contohnya, tapi saya melihatnya begini. Saya lihat di buku ini nih ya. Ini ya, The Watchman ini. The Orthodoxy ya. The Orthodoxy of the Church ya. Ya, The Orthodoxy. Keortodoksan gereja ya. Jadi gereja ortodoks yang maksudnya bukan Koptik, ortodoks Mesir itu bukan itu ya. Artinya gereja yang mengikuti yang mula-mula itu, ortodoks itu. Nah, kita lihat di sini ya. Ada gerakan yang pada tahun 1825 di Inggris ya. Gerakan itu sebenarnya begini, ada beberapa saudara ya yang merasa ya resah lah begitu dengan perpecahan gereja ya, dengan macam-macam. Di zaman itu kan Anglikan gerejanya ya, gereja negara itu, karena gereja itu dibiayai katakanlah begitu sama gereja, sama negara, sama Inggris. Dan jadi setiap orang yang lahir warga negara Inggris ya udah otomatis masuk dari menjadi anggota daripada Anglican Church itu ya. Nah, kemudian ada beberapa saudara ya yang berkumpul lah ya. Ini dikatakan di sini awalnya cuma 2 orang ya. Dalam 2 orang kemudian 4 ya. Cuman gerakan ini tuh makin lama makin banyak. Nah, kemudian masuklah ini seorang yang namanya John Nelson Darby. Pernah saya sebut ini ya. John Nelson Darby tahun 1825. Dia ini sebenarnya dalam gereja Anglikan ini dia apa? Katakanlah clergy ya. Dia pemimpin di dalam gereja Anglikan, tapi dia melepas semuanya itu. Kemudian dia bergabung dengan kelompok yang namanya saudara. Itu dalam bahasa Inggris the brethren ya, saudara ya. Nggak ada apa-apa, dan mereka kumpulnya, saya pernah lihat juga itu pertemuan itu di satu tempat. Mereka kalau kumpul ya empat arah begini, nggak ada mimbarnya, nggak ada di situ kembali sidangnya, nggak ada di situ ajaran apa, nggak ada itu. Jadi semuanya saudara berkumpul begitu. Ada juga yang satu gerakan kalau mereka ibadah ya saling memberi aja. Karena 1 Korintus 14 ayat 26 itu toh, kalau kumpul, apabila berkumpul ya masing-masing ada yang memberikan mazmur, ada pengajaran, ada bahasa roh, ada tafsiran ya, begitu. Kalau The Brethren memang enggak seperti Pentakosta begitu. Tapi semuanya saudara. Dari duduknya aja kelihatan enggak ada kelas ya. Kalau dari pertemuan, jadi mereka ini ya kumpul seperti itu. Nah, setelah John Nelson Darby masuk, barangkali banyak orang nggak ini ada J.G. Barrett, ada lagi ya, ini mungkin jarang orang mengetahui ya John Darby di Indonesia ini ya.
Padahal dia menerjemahkan Alkitab, dia juga ada satu bukunya saya belum punya itu. Sempat saya ketemu di perpustakaan namanya The Synopsis of the Books of the Bible. Itu bagus banget. Jan Derby memberikan sinopsis dari setiap kitab di Alkitab itu. Nah, dia inilah yang menulis tulisan yang paling terkenal pada waktu zamannya itu, sifat dasar dan kesatuan gereja Kristus. Ini dibilang di sini. Inilah buku awal daripada ribuan buku nanti diterbitkan sama mereka ini, grup The Brethren ini. Ada G.H. Pember, ada Mackintosh. Nah ini dia, ada satu buku saya mau sedikit bicara ini. Ini buku ini saya dapatkan ini. Judulnya Genesis to Deuteronomy ya. Ini apa? Notes on the Pentateuch. Catatan-catatan, komentar-komentar daripada si Mackintosh ini tentang Kitab Pentateuch Torah ya, Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini bahkan dia Moody di sini dibilang, dia bersaksi seandainya lah ya. Di dunia ini nggak ada buku-buku lain, cuman ada Alkitab satu dengan ini, dengan buku Mackintosh. Dia dibilang saya udah puas. Karena emang buku ini luar biasa. Saya membuat renungan keluarga dengan bantuan buku ini ya. Renungan keluarga dari Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Saya pakai bantuan buku ini bagus sekali. Ya. Artinya begini, pewahyuan firman Tuhan melimpah sekali. Ini gerakan cuma The Brethren tahun 1825 itu sambung seluruh dunia. Nah di China itulah yang Little Flock itu Watchman ini. Ya. Di beberapa negara lain juga banyak ya, kita nggak tahu lagi karena sudah menyebar begitu. Ya. Ingat ya, bukan gereja sempurna. Tapi gereja yang tidak ada lagi tiga ajaran ini. Bileam, Nikolaus, dan Jezebel. Kenapa tidak ada? Karena semuanya saudara. Tidak ada yang dagang. Tidak ada hierarki. Ya. Semuanya berkumpul sebagai saudara. Ya. Belajar memberi apa yang ada. Saling membangun sebagai begitu. Ya. Nah kemudian ini juga ada juga. Untuk yang saat ini barangkali gereja rumah. Ya. Ini prinsipnya juga begitu. Ya. Walaupun bukan gereja rumah itu bukan gereja di rumah. Walaupun bisa jadi emang di ibadahnya di rumah. Tapi maksudnya prinsipnya dulu. Yang penting komunitas itu jangan ada ajaran Bileam, Nikolaus, dan Jezebel. Itu aja. Kalau satu komunitas walaupun di rumah tapi ada ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus kelihatan di situ, ya itu namanya bukan gereja. Itu namanya bukan ini. Ini ada satu tulisan movement ya, the Global House Church Movement. Jadi sekarang ini tipe Philadelphia ada. Di seluruh dunia ada. Apa sih cirinya? Cirinya semuanya saudara. Nggak ada ajaran Bileam, nggak ada ajaran Nikolaus, nggak ada ajaran Jezebel. Itu aja. Bukan gereja sempurna. Sekali lagi, saya mempraktekannya sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih nih, waktu itu saya kan pendeta juga. Ya, sekarang sih pendeta hanya daftar aja. Karena kita di Indonesia ini kan harus mentaati pemerintah. Karena pemerintah di Indonesia ini kan mengatur ke agama rakyatnya. Ya, ada 5 agama yang diakui kan. Harus dicatat itu. Kalau enggak nanti kita melanggar Roma pasal 13. Juga ada firman Tuhan kan bilang berikan kepada Kaisar apa yang kau harus berikan kepada Kaisar dan kepada Tuhan. Jadi saya namanya terdaftar sebagai pendeta di satu organisasi, tapi hanya daftar toh. Dalam praktek 20 tahun lebih ini saya enggak ada. Apa ya istilahnya, kebaktian kami di rumah hanya berlima. Kalau ada nanti teman-teman yang sama dengan kami ya kita ketemu kadang di restoran, kadang di kafe, di mana aja. Saling membangun, saling menguatkan. Enggak ada ajaran Jezebel di situ. Saya nggak ada di situ istilahnya gembala sidang itu, nggak ada di situ yang kolektor ke dia ngasih dia ngatur apa tuh kayak manajer, nggak ada. Kita saling membangun aja dalam komunitas ya. Nggak ada Jezebel, nggak ada Bileam, nggak ada Nikolaus ya. Kita semua saudara. Bukan gereja sempurna, jangan salah. Sekali lagi saya harus ulang-ulang ini karena nanti barangkali ada yang komen, lalu kayak kamu aja yang paling benar, kamu yang paling sempurna. Wah ini salah. Kita nggak sempurna, hanya komunitas kita itu menolak tegas ketiga ajaran sesat yang merusak tubuh Kristus. Ajaran Bileam, Nikolaus, dan Jezebel. Itu yang kita tolak. Itulah dia Philadelphia
Philadelphia, ya. Nah, kemudian kita melihat dulu firman Tuhan yang datang kepada gerakan ini, ya. Ya, gereja Philadelphia. Dikatakan di sini ayat 8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, memang komunitas-komunitas kita ini kecil-kecil ya kan, nggak ada kekuatan yang istilahnya kalau dalam dunia kekristenan kan kelihatan tuh kalau misalnya seorang gembala sidang ya dengan mega church istilahnya begitu. Dengan dana yang dahsyat ya, jemaat yang banyak orang ditarik kepada dirinya. Di dunia ini kan ada satu yang paling besar itu 600.000 orang Korea itu ya. Nggak ada. Jadi ini komunitas kecil aja, rumahan-rumahan begitu ya. Kekuatanmu tidak seberapa ya, nggak barangkali nggak ada pengaruhnya. Tapi di hadapan Tuhan ini persoalannya. Yang penting kita kan hidupnya di hadapan Tuhan ya, bukan di hadapan manusia kelihatan gagah begitu kan, bukan itu kan. Yang penting dikatakan di sini, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini nama ini bukan berarti, bisa juga nama-nama denominasi bisa juga, tapi bisa juga pengertian nama itu kan reputasi Tuhan, pekerjaan Tuhan, maksud Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Ini yang kita nggak sangkal. Kita nggak. Kalau orang menyangkal nama Tuhan itu artinya dia mempromosikan ajaran Izebel, Bileam, dan Nikolaus. Ini menyangkal nama Tuhan ini. Karena semuanya ini ajaran Izebel, Bileam, Nikolaus bukan meninggikan nama Tuhan, tapi meninggikan nama seseorang. Kayak Babel itu, menara Babel itu. Mari kita cari nama katanya. Bukan nama Tuhan, tapi nama pemimpinnya dalam hal kasus Babel itu Nimrod. Sekarang ini banyak Nimrod ini yang bangun kerajaan sendiri. Jadi makanan ini di sini dikatakan berlimpah. Katakan di sini engkau menuruti firmanku. Jadi firman itu mengalirlah luar biasa kepada komunitas-komunitas itu. Ya, firman Tuhan yang baru dan yang segar. Ya, ini salah satu yang saya bilang. Ya, tahun 1825 ini kalau mau dibaca sampai zaman sekarang rasanya nikmatnya masih lumayan. Ya, ketimbang saya ini bukan ngejelek-jelekin ya. Saya 20 tahun yang lalu itu saya beli buku terakhir lah, saya beli buku karismatik 3 buku. Nah, cukup tebal itu. Saya baca, saya sudah itu sambil keputusan tidak akan pernah membaca lagi buku-buku karismatik begitu. Karena menurut saya lihat ini udah gerakan karismatik ini sudah basi dan firmannya udah nggak ada lagi pewahyuan di dalamnya itu. Ya itu aja ya. Nggak ada lagi yang baru lagi ya. Jadi makanan ini saya teringat ini. Jadi emang biasanya orang-orang ini dalam The Brethren ini ditolak dalam kekristenan, dikucilkan, dibuang ya. Di luar perkemahan, tapi justru di situ banyak makanan. Seperti dalam kitab Raja-Raja ini ya, 2 raja-raja ini 4 orang kusta itu. Dia dikucilkan dari perkemahan itu, Samaria waktu itu dikepung tentara Aram, kelaparan terjadi di sini, kelaparan firman. 4 orang kusta ini tentara Aram dan pergi, dia makan berlimpah-limpah makanan itu, dia kasih tahu. Begitulah kira-kira yang kita yang kecil, komunitas yang gak ada artinya ini, kekuatan tak seberapa kata Tuhan, tapi makanan rohaninya berlimpah dan udah dinubuatkan juga di dalam perkemahan dunia kekristenan ini akan terjadi kelaparan firman Tuhan yang segar ya maksudnya. Nah, bosan orang kalau lihat yang begitu aja yang diomongin kan. Duit ada juga gitu dalam kekristenan, khotbahnya kalau nggak ya udah ujung-ujungnya duit aja, berkat jasmani lah, inilah itu bosan ya. Kita mau cari tahu, kita ingin mengenal Tuhan, kita ingin mengenal rencananya, kita ingin mengenal Christ in you, the hope of glory itu apa. Kita ingin tahu Christ is our life, kita ingin tahu Kristus sebagai hidup kita tuh kayak gimana sih, kan gitu. Jadi kalau makanan-makanan dalam dunia kekristenan saat ini menurut saya itu bisa kelaparan orang itu kalau di situ terus ya. Bisa orang itu di situ makan nggak bertumbuh juga ya begitu terus. Karena pewahyuan adanya di luar perkemahan ini. Ini dia ada tipe gereja Philadelphia, di situ makanan rohaninya berlimpah. Ya. Oke lah. Sudah cukup lah dulu ya. Nanti kita ambil kesimpulannya pendeknya ya, kesimpulannya
pemulihan yang sempurna. Salah, sorry. Pemulihan yang lengkap itu adanya di tipe gereja Philadelphia. Apa artinya lengkap? Lengkap itu artinya tidak ada lagi 3 ajaran yang sangat merusak ini gereja ini. William, Nikolaus, Jezebel. Itu aja dulu. Haleluya, amin.